Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Silvianti, NIM 1914070006. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Resum 7 Bab 3B. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Silvianti, NIM 1914070006 dari Lokal PGBIA BP 19 semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang Resum 7 Bab 3B. 1. Membuat instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Instrumen penelitian online dan offline. Sebuah instrumen dikatakan baik jika instrumen tersebut mampu mengukur apa yang digunakan dan dapat menangkap data variabel yang diteliti secara tepat. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data adalah angket dan observasi. A. Angket. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang diajukan sebelumnya. Masalah tersebut adalah 1. Bagaimana persepsi siswa terhadap pemanfaatan internet sekolah untuk menelusuri bahan ajar, serta 2. Bagaimana motivasi siswa untuk menelusuri bahan ajar dengan menggunakan internet sekolah. Contoh, pada penelitian kuantitatif, metode kuantitatif sangat lekat dengan angka-angka. Hasil numerik dari data yang didapatkan tersebut biasanya dikumpulkan melalui angket penelitian. B. Wawancara. Dalam instrumen ini, penelitian melakukan wawancara yang dilakukan secara lisan dengan pertemuan tatap muka secara individual untuk mendapatkan atau mengungkapkan informasi mengenai hubungan pemanfaatan internet dengan motivasi siswa yang menelusuri bahan ajar menurut perspektif pengalaman atau perasaannya. Contoh, wawancara penelitian kualitatif, wawancara untuk berbagai macam penelitian kualitatif. 2. Membuat instrumen online untuk penelitian R&D atau 4 jenis instrumen. A. Jenis instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari web online pembelajaran yang dibangun dengan menggunakan aplikasi Learning Management System atau LMS model. Instrumen tes penguasaan konsep dalam bentuk esai, instrumen skala sikap mahasiswa terhadap e-learning, instrumen angket tanggapan mahasiswa dan dosen terhadap pembelajaran e-learning, instrumen pedoman wawancara dosen untuk e-learning. B. Pengujian instrumen sebelum digunakan. Instrumen tes atau diuji coba dan dianalisis kelayakannya melalui uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran dan indeks daya beda soal. 1. Uji validitas. Validitas merupakan ukuran kesahihan suatu instrumen sehingga mampu mengukur apa yang harus atau hendak diukur. Uji validitas instrumen yang digunakan adalah uji validitas isi konteks validity dan uji validitas kriteria atau kriteria related validity. Uji validitas ini dilakukan melalui validitas oleh seorang ahli atau dosen yang memiliki keahlian di bidang materi pencemaran lingkungan untuk melihat kesesuaian standar isi materi yang ada di dalam instrumen tes. 2. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas tes bertujuan untuk menguji tingkat keajengan suatu soal yang digunakan. Uji reliabilitas instrumen ini menggunakan uji Kuder atau Kuder Reaction KR 21 Arikunto 2005. Kriteria koefisiensi korelasi R digunakan adalah tabel korelasi efisiensi. Keterangan 0,00 sampai 0,20 sangat rendah, 0,21 sampai 0,40 rendah, 0,41 sampai 0,60 cukup, 0,61 sampai 0,80 tinggi, 0,81 sampai 1,00 sangat tinggi. Uji tingkat kesukaran soal. Uji tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui apakah butir soal tergolong sukar, sedang atau mudah yang dihitung melalui persamaan atau Zeinal dan Nussen 2005. Kriteria indeks kesukaran butir soal diklarifikasikan seperti pada tabel berikut. Kriteria 0,00 sampai 0,30 sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, 0,71 sampai 1,00 mudah. 4. Uji daya pembeda soal. Uji daya pembeda soal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tiap butir soal mampu membedakan atau kemampuan antara mahasiswa kelompok atau dengan mahasiswa kelompok bawah yang dihitung melalui persamaan.
Klasifikasi 0,00 sampai 0,20 jelek, 0,21 sampai 0,40 cukup, 0,41 sampai 0,70 baik, 0,71 sampai 1,00 sangat baik. 3. Membuat instrumen online untuk penelitian eksperimen atau aspek kognitif dan afektif. Instrumen penelitian eksperimen. A. Instrumen penelitian kognitif. Penelitian yang digunakan adalah soal penguasaan konsep siswa terhadap konsep keanekaragaman hayati. Instrumen berupa soal yang bersifat objektif atau pilihan ganda dengan 5 pilihan. B. Instrumen penilaian afektif. Instrumen penilaian afektif ini berupa lembar penilaian sikap untuk mengetahui perilaku siswa pada proses kegiatan belajar mengajar. Penilaian ini berupa pengamatan pada saat pembelajaran berlangsung. 4. Menjabarkan teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data. A. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pengumpulan data penelitian kuantitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat angka-angka statistik yang dapat dikuantifikasikan. B. Teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun data dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. C. Observasi. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek kejadian, atau suatu suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. C. Dokumen selain melalui wawancara dan observasi. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. D. Focus group discussion. Metode terakhir untuk pengumpulan data ialah lewat diskusi terpusat atau fokus di group discussion, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Dasar filosofis dari penelitian kualitatif merupakan fenomenologis, interaktif simbolik, kebudayaan, dan antropologi. 5. Menjabarkan teknik pengolahan data secara statistik deskriptif dengan contoh. 1. Pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpulan data. Prosedur penyusunan kuesioner. A. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. B. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. C. Menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifikasi dan tunggal. D. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. 2. Pengumpulan data melalui metode interview. Penggunaan metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data dibandingkan dengan mengedarkan angket kepada responden. Interview sangat rumit. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta seluruh penampilan. Akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Oleh sebab itu, maka perlu adanya latihan yang intensif bagi calon interviewer. 3. Pengumpulan data melalui metode observasi. 4. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi. 6. Menjabarkan teknik pengolahan data secara statistik, diferensial, hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R. Teknik pengolahan data secara statistik, diferensial, hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R. Yang pertama adalah analisis data statistik inferensial. Definisi statistik inferensial. Statistik ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan akhirnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.
Langkah-langkah pengujian uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis HO variabel independen X secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen Y. HA variabel independen X secara individual mempengaruhi variabel independen Y. Menentukan derajat kepercayaan 10%. A sama dengan 0,1 menentukan signifikan nilai signifikan lebih kecil 0,1 maka HO ditolak dan HA dinilai. Signifikansi 0,1 maka HO diterima dan HA membuat kesimpulan. B. Analysis of variance atau ANOVA atau uji F merupakan sebuah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Pengujian menggunakan ANOVA ini tergolong dalam uji perbandingan atau komparatif yang bertujuan untuk membandingkan atau membedakan apakah rata-rata 3 kelompok atau lebih yang diuji berbeda secara signifikan atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Menentukan hipotesis. Yang pertama, HO semua variabel independen X secara simultan tidak mempengaruhi variabel independen Y. HA semua variabel independen X secara simultan mempengaruhi variabel independen Y. Menentukan derajat kepercayaan 10% sama dengan A sama dengan 0,01 menentukan signifikan nilai signifikansi lebih kecil 0,1 maka HO ditolak dan HA dinilai. Signifikansi lebih besar 0,1 HO diterima dan HA membuat kesimpulan. C. Uji T. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F atau lihat perhitungan SPSS pada Confidence Reaction Full Model atau ENTER, atau bisa diganti dengan uji metode. Bahwa sebenarnya uji F dan uji T itu tidak hanya sebatas dari apa yang telah dibahas di atas, di mana di atas membahas tentang uji F dan uji T dalam konteks analisis regresi linier, maupun dalam konteks yang lain, bisa jadi ada dalam berbagai jenis analisis atau misalnya uji ANOVA, ANCOVA, MANOVA. Juga terdapat nilai F dan pada uji beda dua sampel berpasangan yaitu paired T test dan uji beda dua sampel bebas yaitu independent T test juga ada nilai T. D. Uji R. Koefisiensi determinan menunjukkan suatu proporsi dari variasi yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap variasi total. Besarnya koefisiensi determinasi dirumuskan sebagai berikut. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut. Nilai R kuadrat akan berkisar 0 sampai 100 sampai 1. Nilai R kuadrat sama dengan 1 menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi atau variabel bebas, baik kali 1, kali 2, maupun kali 3, maupun menerangkan variabel Y sebesar 100%, sebaliknya apabila R kuadrat sama dengan 0. Menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh variabel bebas dari persamaan regresi baik kali 1, kali 2, maupun kali 3. 7. Menguraikan prosedur penelitian dengan contohnya pada berbagai jenis penelitian. Prosedur penelitian. Beberapa cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama, keyakinan. Dengan cara ini manusia menerima suatu pengetahuan karena atas dasar keyakinan. Misalnya kita memiliki pengetahuan bahwa manusia juga berasal dari monyet karena kita meyakini hal tersebut. 2. Otoritas. Suatu pengetahuan diterima karena sumbernya dianggap mempunyai otoritas terhadap hal tersebut. 3. Intuisi. Kita mengetahui sesuatu semata-mata berdasarkan intuisi. 4. Coba-coba pengetahuan dengan cara ini diperoleh dengan cara langsung melalui pengalaman. 5. Metafisik. Pengetahuan diperoleh dari dunia supranatural. 6. Metode ilmiah. B. 2 pilar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari atas 2 pilar, yaitu 1. Logika atau rasio atau teori, dan 2. Pengamatan empiris atau fakta.
Hubungan timbal balik antara teori dan praktek, antara berpikir deduktif dan induktif tidak oleh terputus tetapi harus selalu dikembangkan. C. Tahapan proses penilaian. Dalam proses penelitian, harus melewati beberapa tahap sesuai dengan tahap berpikir ilmiah yang meliputi konseptualisasi masalah, mengajukan hipotesis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, pengambilan kesimpulan. 8. Menyusun jadwal penelitian. Prosedur penelitian. Jadwal kegiatan penelitian adalah serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya. Contoh, matriks jadwal penelitian. 1. Skripsi. Rencana jadwal penelitian dan penulisan hasil penelitian untuk skripsi ini ada dalam bab 3 yang berisi metodologi penelitian. Adapun arti skripsi sendiri ialah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa dengan starta pendidikan S1. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.